Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamim Tabian Abdullah dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dinamika Pembelajaran Daring di Tengah COVID-19. Makalah ini bertujuan untuk mengkolaborasikan dinamika implementasi pendidikan di Indonesia dengan menggunakan perspektif ruang percepatan Paul Virilio sebagai bentuk fase ruang percepatan di masa krisis COVID-19. Berangkat dari kenyataan di mana pendidikan sebagai standar ilmu penentu kemajuan negara telah mengalami segregasi selama pandemi COVID-19. Aktivitas terkait transfer ilmu pengetahuan yang biasanya dapat dilakukan dalam ruang fisik dengan batas ruang dan jarak yang jelas seperti di institusi sekolah ketika beralih pada space yang tidak lagi dibatasi ruang dan jarak. Waktu dan tempat saya melakukan penelitian yaitu tanggal 27 Februari tahun 2020 hingga tanggal 3 Maret tahun 2020 di rumah saya. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk penelitian makalah ini adalah pulpen, kertas folio, dan ponsel. Sebagai bahan penelitiannya, saya mengambil sampel dari lingkungan sekitar, serta beberapa bahan artikel dan sumber-sumber yang tersebar di internet. Metode penelitian yang saya gunakan dalam makalah ini yaitu bersifat kualitatif dengan analisis eksploratif berdasarkan data sekunder dengan pendekatan kepustakaan atau literatur review disertai pemaparan data yang relevan terkait dinamika pendidikan di era pandemi COVID-19. Dinamika pendidikan dalam perspektif Speed Space Paul Virilio, keberadaan virus COVID-19 telah memberikan dampak ke berbagai arah, terutama ranah pendidikan. Sejak pengumuman resmi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret tahun 2020 terkait penemuan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pandemi telah mengakibatkan krisis yang berujung pada lahirnya berbagai segregasi dalam bidang pendidikan. Hal itu tidak terlepas dari penyebaran virus yang semakin hari semakin tidak dapat terelakkan. Mengingat kondisi yang semakin hari semakin buruk, pemerintah kemudian menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB. Sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, aktivitas dan interaksi masyarakat kemudian dibatasi. Semua aktivitas yang biasanya dapat dilakukan di luar rumah atau di ruangan publik seketika beralih pada ruang privat. Kenyataan tersebut turut dialami dalam proses implementasi pendidikan. Aktivitas pendidikan yang biasanya dilakukan pada ruang fisik nyata seperti pada institusi pendidikan atau sekolah seketika beralih pada ruang private yang hanya dapat diakses secara terbatas atau rumah. Kondisi tersebut menuntut adanya proses adaptasi dalam implementasi pendidikan terhadap kondisi baru yang dialami. Menghadapi hal itu, maka lahirlah bentuk alternatif baru dalam proses implementasi pendidikan. Aktivitas yang biasanya dilakukan dalam batas ruang dan waktu yang jelas di sekolah seketika beralih pada penggunaan platform atau aplikasi yang dapat mendukung terlaksananya aktivitas pembelajaran. Aplikasi tersebut seperti pengguna Zoom, Google Meet, Webex, dan WhatsApp Group hingga berbagai aplikasi lainnya. Analisis yang saya gunakan dalam makalah ini yang adalah dari kajian teori yang telah dijelaskan tadi. Saya mendapatkan analisis bahwa aktivitas pendidikan yang biasanya dilakukan pada ruang fisik nyata seperti pada institusi pendidikan atau sekolah seketika beralih pada ruang private yang hanya dapat diakses secara terbatas atau di rumah. Kondisi tersebut menuntut adanya proses adaptasi dalam implementasi pendidikan terhadap kondisi baru yang dialami. Menghadapi hal itu, maka lahirlah bentuk alternatif baru dalam proses implementasi pendidikan. Aktivitas biasanya dilakukan dalam batas ruang dan waktu yang jelas, seketika beralih pada penggunaan platform dan aplikasi lainnya.
untuk menunjang pendidikan.